Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Arum Andani akan menjelaskan tentang akuntansi dasar. Definisi akuntansi. Definisi akuntansi dirumuskan dari dua sudut pandang. Yang pertama, definisi akuntansi dari sudut pandang pemakai jasa. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dari sini dapat disimpulkan, akuntansi diselenggarakan oleh suatu organisasi. Yang kedua, informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Yang kedua, definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, akuntansi merupakan suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Yang kedua, akuntansi memproses transaksi kegiatan keuangan dengan cara yang mempunyai pola tertentu dan menggunakan satuan uang sebagai alat pengukur. Yang ketiga, akuntansi tidak hanya sekedar proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan belaka, melainkan juga meliputi penafsiran terhadap hasil dari proses-proses tersebut. Seperti, ini kita perusahaannya maju apa enggak, rencana kedepannya seperti apa. Yang ketiga, peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Ada dua pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, pihak intern. Pihak intern meliputi manajer dan karyawan. Manajer memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan tempat ia bekerja. Apakah perusahaan tersebut mampu membayar gaji karyawan atau tidak? Selanjutnya, pihak intern perusahaan. Pihak luar yang membutuhkan informasi akuntansi, seperti investor, kreditor, pemerintah, nirlaba, konsumen, pemakai jasa lainnya. Investor memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Seperti, di sini saya menyuntikkan dana, itu dapat hasil nggak ya? Kayak gitulah. Terus saya menanamkan modal apa enggak ya? Perusahaan ini mampu membayarnya apa enggak ya? Mampu memberikan saya profit apa enggak ya? Seperti itu. Selanjutnya, kreditor untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Jadi kreditor itu memilih kita berdasarkan laporan keuangan yang kita berikan. Yang ketiga, instansi pemerintah. Instansi pemerintah memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk
menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memerlukan laporan keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban lainnya. Yang kelima, pemakai lainnya. Pemakai jasa akuntansi lainnya bertujuan untuk mengajukan kenaikan gaji karyawan, seperti organisasi buruh dan lain-lain. Untuk pihak intern dan ekstern ini saling membutuhkan ya. Membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan untuk tujuannya masing-masing. Selanjutnya, cabang akuntansi. Cabang akuntansi secara garis besar itu ada 2 cabang. Yang pertama, akuntansi keuangan. Cabang akuntansi yang informasinya lebih dititik beratkan untuk memenuhi kebutuhan pihak ekstern perusahaan. Pihak eksternnya tadi seperti investor, kreditor itu membutuhkan laporan keuangan. Itu masuknya akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen itu cabang akuntansi yang informasinya lebih dititik beratkan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan. Dari kata-katanya aja udah ada ya, manajemen. Manajemen dibutuhkan oleh manajer, oleh pihak dalam, oleh pihak intern perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi perusahaan. Secara garis besar, perusahaan dapat diklarifikasikan berdasarkan 1. Aspek jenis kegiatan. Aspek jenis kegiatan ada 3, perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, dan perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan jasa itu? Apa bedanya ketiganya itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan jasa kepada pihak lain. Jadi kegiatannya itu cuma memberikan jasa, nggak menjual belikan barang, nggak memproses barang, cuma memberikan jasa. Seperti bank, salon, bengkel, konsultan, biro perjalanan, kantor akuntan publik. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual belikan barang. Ini digarisbawahi untuk menjual belikan barang ya. Jadi kayak kita beli, terus kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti supermarket, pengusaha pompa bensin, perusahaan ekspor-impor. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kayak seumpamanya, contoh perusahaan sabun, perusahaan farmasi, atau seumpamanya kita membeli kapas, kemudian kita olah menjadi benang, benang kita olah jadi kain, kain kita olah jadi baju. Jadi dari bahan baku jadi produk jadi, bener-bener. Selanjutnya, aspek kepemilikan. Aspek kepemilikan itu ada 3, perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 1 orang biasanya. Bertindak juga sebagai pemimpin perusahaan dan pemilik perusahaan. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh 1 orang. Sedangkan perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Jenis perusahaan persekutuan dapat berupa perusahaan prima, persekutuan prima, dan persekutuan komanditer.
Kalau persekutuan komanditer itu nanti ada komanditer aktif, komanditer aktif. Nanti saya jelaskan minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Kemudian perusahaan perseroan. Perusahaan yang pemiliknya terdiri dari orang-orang yang membeli saham. Saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jangan kebalik tentang perusahaan perseorangan dan perusahaan perseroan. Perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Sedangkan perusahaan perseroan itu perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang yang membeli saham perusahaan. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya periode akuntansi. Periode akuntansi adalah jangka waktu. Jangka waktu yang dimulai dari suatu transaksi keuangan pertama kali dicatat sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Periode akuntansi umumnya 1 tahun, yang sering disebut laporan keuangan. Jadi mulainya kita mencatat di jurnal, kemudian sampai laporan keuangan melalui proses ya, dimasukkan ke buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, buku lembar kerja atau worksheet atau neraca lajur. Laporan tahunan umumnya disusun tanggal 31 Desember setiap akhir tahun. Namun bisa juga laporan tahunan disusun tiap akhir bulan ya, tidak pada akhir tahun aja. Seperti 31 Maret, 31 Agustus, dan lain-lain. Selanjutnya siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi tersebut terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. Jadi kita bukti transaksi, kita proses sangat panjang sampai pembuatan laporan keuangan. Nanti pembuatan laporan keuangan pun masih ada pencatatan selanjutnya, seperti jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, kemudian bukti transaksi lagi. Ini sangat panjang prosesnya. Ini saya akan menjelaskan bukti transaksi masuk, kemudian kita catat di jurnal. Jurnal itu pertama ya, bukti transaksi, proof of transaction. Bukti transaksi memulai proses akuntansi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan, seperti memo, faktur, kemudian kwitansi, dan lain-lain. Kemudian kita catat dalam jurnal. Jurnal adalah langkah awal kita mencatat setelah bukti transaksi ada. Contoh jurnal umum ya. Contoh jurnal umum itu seperti pembelian peralatan secara tunai. Perlu kita garis bawahi dalam pembelian peralatan. Berarti kan aktiva yang berpengaruh itu dalam peralatan secara tunai. Tunai itu berarti kas ya.
karena kita pencairannya dalam bentuk kas, petty cash atau cash. Tapi nanti kalau perusahaan besar biasanya juga ada cash in bank, kas dalam bank. Jadi kita itu nggak tunai, tapi disimpan, transfer sistemnya. Itu pembelian peralatan secara tunai seharga 1 juta. Berarti peralatan bertambah di sebelah debit sejumlah 1 juta dan jurnal dan kas bertambah berkurang di sebelah kredit seharga 1 juta. Sedangkan pembelian peralatan secara kredit, berarti kan aktivanya bertambah tuh, peralatan bertambah di sebelah debit seharga 1 juta. Sedangkan hutang pasiva bertambah di sebelah kredit seharga 1 juta. Kalau aktiva umumnya bertambah di sebelah debit, sedangkan kalau berkurang itu di sebelah kredit. Sebaliknya, kalau pasiva itu contohnya hutang ya. Hutang itu bertambahnya di sebelah kredit. Kalau berkurang, hutangnya berkurang itu di sebelah debit. Jadi kebalikannya antara aktiva dan pasiva. Dan itu harus balance ya antara keduanya, aktiva sama pasiva. Prinsipnya akuntansi itu balance. Kalau jurnal penyesuaian, kita menyesuaikan transaksi pada periode itu. Contohnya, membayar sewa untuk 1 tahun sejumlah 1.200.000. Kan itu untuk 1 tahun, nggak mungkin dong bulan ini kita membayarnya itu bebannya itu 1.200.000, kan itu untuk 1 tahun. Berarti 1.200.000 itu kita bagi 12 bulan. Kan ketemu tuh 100.000. Lah berarti beban bulan ini cuma 100.000. Berarti jurnalnya itu beban sewa debit 100.000, kas kredit 100.000. Sewa dibayar di mukanya itu debit 1.100.000, kas kredit 1.100.000. Jadi kasnya itu tetap berkurang 1.200.000 meskipun bulan ini meskipun belum dipakai semua sih sewanya itu. Kalau sewanya itu bulan ini 100, bulan berikutnya 100 lagi gitu. Kalau masalah contohnya itu saya terangkan besok minggu depan. Jurnal penyesuaian juga minggu depan kalau nggak salah. Ini kita menerangkan tentang akuntansi dasar dulu, dasar-dasarnya. Oh ya, untuk persamaan dasar saya terangkan juga minggu depan. Kalau free juga sih, soalnya juga saya masih kerja. Kemudian penggolongan. Ledger ya, ini salah ketik. Ledger, buku besar. Buku besar, awalnya kan kita udah ngejurnal tuh semua. Jadi di jurnal itu ditulisin nomor akun di referensinya. Kalau udah kalau udah dimasukkan di buku besar, nanti referensinya jurnal umum itu kita taruh seumpamanya kas, nomor akunnya 101. Jadi kita tahu di buku besar itu, oh ini kita carinya di referensi 101, buku besarnya 101 kas. Nanti kalau ada transaksi lagi kas 101, oh ya berarti ini masuknya kas. Jadi dikelompokkan antara kas sama kas, peralatan sama peralatan, biar mudah aja sih. Namanya juga akuntansi yang bagian penggolongan ya. Terus hutang itu beruntun ya. Kalau aktiva lancar ya lancar, aktiva tetap. Habis itu hutang.
hutang lancar, hutang jangka panjang, modal, pendapatan, beban. Jadi urut dari nomor akun 1, nanti nomor akun 2, nomor akun 3, nomor akun 4, nomor akun 5. Jadi nggak bingung ya kita kalau mau lihat, oh kasnya 1 bulan ini bertambahnya berapa sih? Kok bisa dapat saldo segini itu dari mana aja sih? Itu lihatnya di buku besar lebih enak. Jadi tanggal ini kita pembelian peralatan, oh ternyata kita itu tanggal ini kas kita itu berkurang, terus tanggal ini kas kita itu bertambah karena ada pendapatan jasa atau karena ada pelunasan piutang lah gitu. Selanjutnya peringkasan balance sheet neraca saldo. Setelah kita entry di buku besar, setelah kita golong-golongkan di buku besar, kan udah ada tuh kas saldonya sekian, peralatan sekian, utang sekian, modal sekian. Itu kita tulis di neraca saldo. Neraca saldo berarti kan nanti kas berapa, peralatan berapa, hutang berapa, modal berapa. Itu harus sama, balance antara keduanya pasif aktiva. Kemudian pelaporan namanya laporan. Laporan, kita membuat laporan keuangan. Yang namanya laporan keuangan, financial statement, itu ada 3 ya. Laporan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca, laporan laba rugi, income statement, atau laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal. Dan setelah kita laporkan, manajer itu bisa menganalisis data perusahaan kita itu maju apa enggak, untungnya tahun ini, labanya tahun ini sama tahun kemarin itu banyak mana, kemajuan kedepannya gimana. Untuk itu tujuannya laporan keuangan. Jadi untuk menganalisis kegiatan kedepannya, kayak kedepannya itu kita harus gimana, membawa perusahaan kemana. Terus bagaimana cara kita untuk memajukan perusahaan lagi lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan nih, ini saya jelaskan lagi ya. Laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu. Dan itu harus seimbang ya, harus balance antara aktiva sama pasiva. Sedangkan laporan laba rugi, laporan yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, perusahaan mengalami laba. Ini saya jelaskan lagi. Jadi laporan laba rugi itu kita tahu kita itu laba atau rugi, labanya itu berapa. Kalau rugi itu pendapatannya lebih rendah ya dari beban. Jadi bebannya itu seumpamanya kita bebannya 50 juta, pendapatan kita cuma 25 juta. Jadi kita kan nggak untung. Selanjutnya laporan perusahaan ekuitas. Untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan, laporan perubahan modal, laporan yang menggambarkan mengenai perubahan modal perusahaan. Jadi kalau perusahaan perseorangan
atau persekutuan itu modalnya masih biasa ya. Susunannya itu laporan perubahan modal awal, laba usaha. Kan itu berarti ditambah ya, modal awal berapa, ditambah laba usaha, dapatnya berapa, dikurangi prive. Jadi untuk membuat laporan perubahan modal itu kita harus membuat dulu yang namanya laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi dulu, baru laporan perubahan modal. Terus jumlahnya itu dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu terakhir. Laporan posisi keuangan itu laporan yang terakhir. Awalnya laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian lagi laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan itu kita mendapat yang kita kan ada tuh akun modal. Itu modalnya itu modal akhir, modal yang udah ditambah laba dikurangi prive. Jadi kita membuat dulu yang namanya laporan perubahan ekuitas, baru nanti ke laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau untuk perusahaan perseroan terbatas ya PT, laporan ada yang namanya laporan laba ditahan. Laba bersih yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Jadi itu ditahan, laba yang ditahan. Seperti laba ditahan, seumpamanya laba ditahan 1 Januari 2006 2 juta. Nanti laba ditahan ditambah laba bersih setelah pajak. Kemudian dikurangi pembagian dividen. Kemudian laba ditahannya 31 Desember itu berapa? Laba ditahan adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ini akan diakumulasi dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi ini termasuknya itu modal pemilik ya. Laba ditahan itu ikutnya modal pemilik, nggak dibagi pemilik saham. Pemilik saham udah ada pembagiannya sendiri sih. Tergantung seumpamanya pembagian dividen ya, contohnya 1% dari keuntungan ya, nanti ya cuma 1%, tapi dari keuntungan itu nggak termasuk laba ditahan, laba bersihnya aja. Untuk yang masih bingung atau mau minta materi dong, kok ini PPT-nya itu saya jadi tahu, itu bisa ya, silahkan. Ini email saya, sudah saya terakan. Silahkan minta lewat email. Saya tidak melayani WA, jadi silahkan chat email. Nanti saya kirimin materinya, PPT sama materi filenya ya. Karena PPT-nya ini cuma saya ambil intinya, enggak penjelasannya. Thank you. Saya Anissa. Terima kasih telah menyaksikan video singkat dari saya. Untuk materi selanjutnya saya jelaskan minggu depan insya Allah, jika free dari pekerjaan. Untuk yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar. Mohon like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.